pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu, silakan dulu. Ya baik Bu. Jadi keperluannya apa Bu? Perkenalkan dulu Bu, saya Budian yang kemarin ingin belajar pijat perineum. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya pijat perineum. Nanti saya akan menjelaskan beberapa posisi-posisi pijat perineum yang akan Ibu lakukan, kemudian bagaimana cara melakukan pijat perineumnya, kemudian tata-tata caranya bagaimana. Nanti dimohon Ibu dia nanti mengikuti bagaimana cara saya untuk mempraktikkan agar Ibu nanti bisa memijat perineum Ibu sendiri di rumah, ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pijat perineum, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kuku tidak boleh panjang. Jika panjang, harus dipotong terlebih dahulu sebelum melakukan pijat perineum. Nanti apabila kukunya panjang akan melukai perineum Ibu, karena kan pemijatan dilakukan oleh jari-jari. Nah, jadi harus dipotong dulu agar Ibu juga bisa merasa nyaman pada saat melakukan pemijatan. Nah, yang kedua, pastikan tangan bersih, kemudian kita cuci dulu dengan sabun dan air mengalir agar tetap terjaga kebersihan dan higienisnya, ya. Baik. Nah, nanti untuk posisi akan saya jelaskan ada dua posisi. Yang pertama, jika Ibu ingin memijat sendiri, boleh saya praktikkan. Ibu sekarang berdiri. Nah, jadi Bu, jika Ibu ingin melakukan pemijatan sendiri, posisinya berdiri seperti ini, kakinya diangkat satu di atas kursi. Ini ya Bu. Ya, kemudian nanti Ibu memijatnya dengan kedua ibu jari Ibu. Ya, nanti kedua ibu jari kemudian posisinya seperti ini. Tapi apabila Ibu ingin memijat dibantu oleh pasangan, boleh sekali. Nah, jadi posisinya juga beda lagi ya Bu ya tentunya. Nah, jadi kalau Ibu ingin melakukan pemijatan dibantu oleh pasangan, nanti posisinya adalah setengah berbaring. Silakan duduk Ibu. Nanti posisinya setengah berbaring. Seperti ini ya Bu. Setengah berbaring, kemudian lehernya, kemudian punggung dan kaki nanti disanggah oleh bantal. Di rumah ada bantal ya. Nah, nanti kemudian kakinya sedikit dibuka atau diregangkan. Nah, kemudian apabila ingin dibantu pasangan, tentu pijatnya juga menggunakan jari yang berbeda. Ini jari telunjuk dan jari tengah di keduanya ya Bu ya. Kalau dengan sendiri, Ibu pastinya dengan ibu jari. Nah, untuk proses pemijatan ini tentunya apabila Ibu melakukan sendiri sungguh sangat sulit apabila baru pertama kali ya Bu ya. Kalau baru pertama kali, Ibu bisa dibantu oleh kaca yang diletakkan di bawah Ibu agar Ibu tahu di mana posisi-posisi yang akan dipijat ya Bu ya. Oke, baik, sekarang kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, baik, seperti itu tadi posisinya ya Bu ya, sudah paham? Alhamdulillah paham. Jadi seperti itu posisinya. Nanti sebelum melakukan pijat perineum tentunya ada beberapa lagi yang harus kita perhatikan juga, tentunya tentang higienis dan kebersihan. Sebelum melakukan pemijatan, setelah mencuci tangan kemudian mengatur posisi, Ibu wajib menggunakan sarung tangan ya agar tetap terjaga kebersihannya, higienis, kemudian kuman-kuman yang berada di tangan tidak langsung masuk ke dalam vagina. Nah, nanti untuk pemijatannya menggunakan minyak. Jadi ada minyak-minyak yang sudah diatur untuk melakukan pemijatan perineum. Ini beberapa minyak seperti minyak sweet almond, kemudian minyak-minyak mengandung vitamin E, kemudian ada minyak yang mudah dicari dan mudah terjangkau, yakni minyak zaitun biasanya dia banyak di luaran yang sudah dijual dan murah. Nah, untuk itu nanti saya harap Ibu bisa mempraktikkan di rumah seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti setelah ini saya akan praktikkan bagaimana cara kemudian urutan-urutan yang benar pada saat melakukan pijat perineum ya Bu ya. Baik, terima kasih. Nah, baik Ibu, jadi di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pijat perineum baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh pasangan. Di sini saya menggunakan media spons untuk melakukan
bagaimana tata cara pijat perineum. Nanti ibu bisa mempraktikkan sendiri di rumah ya dengan menggunakan perineum ibu secara langsung. Baik, yang pertama-tama kita sesudah menggunakan minyak zaitun tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian kedua ibu jari ibu yang akan dilakukan untuk memijat perineum dimasukkan ke dalam perineum ibu atau vagina sekitar 3-4 cm dengan ibu jari berbentuk tertekuk seperti ini. Maksimal dimasukkannya sedalam 7 cm. Jadi jari-jari yang lainnya berada di luar perineum, kemudian yang di dalam vagina hanya kedua ibu jari dan berbentuk ditekuk seperti ini. Kemudian mulai melakukan pemijatan, pijat ke arah bawah perineum hingga secara bolak-balik seperti ini. Seperti ini. Dipijat ke arah bolak-balik, kemudian perlahan-lahan sambil diregangkan di area otot-otot perineumnya ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian sampai ibu merasakan sensasi panas. Nah, untuk pemijatan ini juga boleh dilakukan secara berulang-ulang, baik dari atas ke bawah sampai berbentuk huruf U. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, seperti ini sambil meregang-regangkan otot-otot yang ada di perineum ibu. Kemudian setelah itu, pemijatan ini dilakukan 2 kali pada saat mandi pagi dan mandi sore. Nah, selama pemijatan ini diwajibkan untuk melakukan peregangan agar nanti pada saat proses persalinan otot-otot ibu sudah lentur dan regang sehingga tidak terjadinya robekan jalan lahir ya Bu ya. Jadi sangat berguna sekali pijat perineum ini ibu pahami agar nanti pada saat proses persalinan berjalan dengan baik. Tadi beberapa posisi-posisi yang sudah saya jelaskan terhadap ibu mengenai pijat perineum. Ada posisi, ada hal yang harus diperhatikan, kemudian ada teknik-teknik bagaimana cara melakukan pijat perineum sendiri maupun dengan pasangan. Apakah sudah jelas saya sampaikan tadi? Terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya. Nanti saya akan praktekkan di rumah. Boleh diulang sedikit Bu bagaimana posisinya tadi untuk pijat perineum sendiri? Pijat perineum sendiri bisa dilakukan sendiri dan bisa dibantu dengan suami. Kalau kita sendiri dengan posisi kaki satu naik ke kursi dan dibantu dengan kaca yang diletakkan di bawah. Tapi kalau dengan suami, badan kita setengah berbaring, kepala dan di belakang punggung, kaki kita itu akan ditampilkan dengan bantal. Sudah sebagian besar sudah mengerti ya Bu, jadi bisa dilakukan di rumah sendiri. Ini banyak sekali manfaatnya untuk melakukan pijat perineum ya Bu di rumah, agar nanti pada saat proses persalinan ibu merasa lancar, kemudian otot-otot perineum terasa lentur lagi, tidak tegang ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Bidan. Baik, sama-sama.